Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat ASN Perhubungan, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Risma Kusumanastiti. Saya adalah peserta Latsar CPNS Pola Pembibitan Kementerian Perhubungan tahun 2024 dari gelombang 7 angkatan 44 kelompok 3. Asal instansi saya dari kantor KSOP kelas 1 Tanjung Emas Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan presentasi tentang analisis manajemen ASN dan Smart ASN berdasarkan metode USG. Analisis manajemen ASN dan Smart ASN menggunakan metode USG. Pertanyaannya adalah isu-isu apa saja terkait manajemen ASN dan Smart ASN yang terjadi di instansi saat ini. Yang pertama, yaitu tentang disiplin pegawai. Perlunya kontrol disiplin pegawai yang lebih mendalam dan juga perlunya kesiapsiagaan pegawai dengan mengikuti apel pegawai secara tertib. Dampaknya apabila disiplin pegawai ini tidak dilakukan, maka akan tercermin ASN yang tidak berorientasi pelayanan, padahal salah satu fungsi ASN yaitu sebagai pelayan publik. Pegawai yang tidak disiplin akan memperlambat pelayanan pengguna jasa. Yang kedua, yaitu isu tentang digital service bagi pelayanan publik dan pelayan publik yang kompeten. Perlunya peningkatan kompetensi ASN ini perlu ditingkatkan untuk pelatihan pelayanan dari segala aspek yang telah terdigitalisasi. Lalu, dampaknya yaitu apabila pegawai ini tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya, maka pengguna jasa akan mengalami kesulitan, hingga pengguna jasa akan merasa bahwa pelayanan di sini itu tidak efektif dan efisien. Lalu, isu yang ketiga yaitu tentang sarana prasarana dalam penunjang pelayanan publik. Kondisi geografis Pelabuhan Tanjung Emas yaitu mengalami penurunan tanah yang sangat cepat dan juga pasang surut air laut yang tinggi, serta kondisi pelayanan publik yang meningkat, khususnya fasilitas untuk pengguna jasa. Dampaknya dari kondisi geografis Pelabuhan Tanjung Emas ini, akses pelayanan untuk pengguna jasa bisa terganggu dan juga kondisi pelayanan publik yang meningkat menuntut tempat dan fasilitas kantor yang memadai. Ini adalah data pendukung dari dokumentasi Pelabuhan Tanjung Emas tanggal 25 Juni tahun 2024. Pasang air laut sudah sampai di akses masuk menuju pelabuhan. Terlihat air laut sudah menggenang naik. Dari data pasang surut air laut Juni tahun 2024 di Pelabuhan Tanjung Emas, pada tanggal 25 Juni pasang air laut sudah mencapai di 1 meter. Dan juga data dari INSAR tahun 2022, di mana Kota Semarang merupakan kota kedua untuk percepatan penurunan tanah. Selanjutnya yaitu analisis USG. USG artinya urgency, seriousness, and growth. Urgensi artinya seberapa mendesak suatu isu tersebut harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Lalu seriousness adalah seberapa serius suatu isu tersebut harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang timbul, and growth yaitu seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak segera ditangani. Dalam analisis USG ini terdapat interval untuk menentukan prioritas. Nomor 1 yaitu sangat tidak mendesak, nomor 2 tidak mendesak, nomor 3 cukup mendesak, nomor 4 mendesak, dan nomor 5 sangat mendesak. Jadi dari ketiga isu tersebut, isu apa yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Yang pertama kita analisis menggunakan analisis USG. Nomor 1 isu tentang disiplin pegawai. Urgensinya 4 yaitu mendesak dan seriousness 3 atau cukup mendesak dan growth 3 dan jumlahnya yaitu 11. Untuk isu yang kedua yaitu digital service bagi pelayanan publik dan pelayan publik yang kompeten. Urgensinya mendesak, seriousness-nya mendesak 4 dan growth-nya sangat mendesak 5 dengan jumlah 13.
Untuk isu ketiga, sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik, urgensi sangat mendesak, seriusnya sangat mendesak, growth sangat mendesak dengan jumlah 15. Maka bisa diambil prioritas dari ketiga isu tersebut, yaitu pada isu yang ketiga, yaitu sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik. Dari ketiga isu tersebut terdapat solusi dan gagasan kreatif. Untuk isu yang pertama tentang disiplin pegawai, bisa diberi solusi dengan melaksanakan apel dan pengarahan secara konsisten, memberikan reward dan penghargaan kepada pegawai yang teladan. Isu yang kedua yaitu mendorong tim Pusdatin atau Pusat Data dan Informasi untuk menyediakan portal aplikasi untuk pelayanan publik yang terintegrasi, sehingga pengguna jasa tidak kebingungan atau pengguna jasa merasa bahwa pelayanan sekarang ini, pelayanan yang sudah terdigitalisasi ini adalah pelayanan yang efektif dan efisien bagi pengguna jasa. Yang kedua yaitu meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan. Untuk isu yang ketiga yaitu mendorong percepatan penanganan ROP pada Pelabuhan Tanjung Emas dan juga menambah fasilitas penunjang untuk pengguna jasa di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Sobat ASN Perhubungan, sekian pemaparan dari saya mengenai analisis manajemen ASN dan Smart ASN menggunakan metode USG. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.